Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Ningrum, NIM 2010302020, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 4 Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai efektivitas pijat perineum dalam mencegah ruptur perineum pada ibu bersalin. Menurut data WHO menunjukkan di Indonesia tercatat 190 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI pada tahun 2012, angka kematian ibu atau AKI mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup, dan AKI di Jawa Barat terlaporkan sebanyak 799 orang dengan proporsi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Masalah kesehatan ibu dan anak atau KIA masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka kematian balita. Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggi untuk angka kematian ibu atau AKI di negara ASEAN. Penyebab utama dari kematian ibu di Indonesia adalah pendarahan, yang dimana salah satunya dapat disebabkan oleh adanya ruptur perineum atau robekan jalan lahir. Kemudian, salah satu penyebab infeksi pada ibu nifas juga diakibatkan karena berawalnya ruptur perineum. Perineum adalah salah satu jalur yang dilalui pada saat proses persalinan dapat robek secara spontan atau secara sengaja yang digunting guna melebarkan jalan lahir dan keluarnya bayi atau yang sering disebut sebagai episiotomi. Dampak dari robekan perineum ini antara lain yaitu dapat meningkatkan pendarahan, menambah resiko kerusakan sphincter ani, kemudian dapat menambah rasa sakit pada hari-hari pertama, masa postpartum atau masa nifas, dan meningkatkan resiko infeksi. Selanjutnya ada derajat ruptur perineum. Menurut para ahli, seberapa parahnya robekan perineum atau ruptur perineum yaitu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat 1. Pada ruptur ini robekannya sangat kecil dan hanya terjadi pada kulit saja. Area robekannya ini bisa di sekitar labia yaitu bibir vagina, klitoris maupun vagina. Tanpa perawatan tertentu, ruptur tingkat 1 ini bisa sembuh dengan cepat. Kemudian ada tingkat 2, yaitu tingkat 2 telah mengenai otot, perineum, dan juga kulit. Biasanya bidan ataupun dokter kandungan akan memberikan jahitan untuk membantu proses pemulihan. Adapun tingkat ketiga yaitu dokter ataupun bidan perlu menjahit setiap lapisannya itu secara terpisah. Utamanya harus sangat berhati-hati ketika menjahit otot di sekitar anal sphincter. Untuk proses pemulihan dari ruptur perineum tingkat 3 ini sekitar 2-3 minggu, bahkan hingga beberapa bulan kemudian masih akan terasa sensasi tidak nyaman pada saat buang air besar.
Kemudian ada tingkat yang keempat. Nah, biasanya tingkat 4 ini adalah tingkat yang paling tinggi dalam robekan jalan lahir. Namun, pada tingkat 4 ini jarang terjadi. Robekan ini memanjang hingga ke dinding rektum. Biasanya, ruptur perineum tingkat 3 dan tingkat 4 ini terjadi apabila bahu bayi tersangkut ataupun ada prosedur medis seperti vakum dan forceps. Robekan jalan lahir yang sangat parah juga berpotensi menyebabkan disfungsi dasar panggul. Selain itu juga bisa memicu masalah saat buang air. Adapun faktor-faktor terjadinya ruptur perineum menurut Prawiharjo dalam Rini 2021 yaitu terdiri atas faktor maternal, yaitu faktor janin dan faktor penolong, serta faktor maternal. Untuk faktor janin meliputi janin yang besar, posisi abnormal seperti presentasi muka, presentasi dahu, presentasi bokong, distosia bahu, dan anomali kongenital seperti hidrosefalus. Kemudian ada faktor dari maternal, yaitu meliputi primigravida, kelenturan perineum, odema perineum, kesempitan pintu bawah panggul, kelenturan jalan lahir, mengejan terlalu kuat, partus precipitatus, persalinan dengan tindakan seperti ekstrasi vakum ataupun forceps. Selanjutnya, menurut Rizja pada tahun 2009 ada pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan pijat perineum. Nah, pijat perineum ini adalah teknik memijat daerah perineum, yaitu daerah antara vulva dengan anus. Kira-kira kurang lebih jarak antara vulva dan anus yaitu 4 cm. Adapun teknik pelaksanaannya yaitu dengan cara memberikan tekanan secara konsisten. Pijat perineum ini dapat dilakukan setiap hari selama 5-10 menit pada usia kehamilan 5-6 minggu terakhir menjelang persalinan. Kemudian ada penelitian dari hasil penelitian Omol Babin dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyatakan bahwa resiko terjadinya ruptur perineum pada kelompok yang melakukan pijat perineum lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang tidak melakukan pijat perineum. Adapun hasil penelitian dari Beckman dan kawan-kawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa pemijatan perineum selama kehamilan dapat mengurangi kejadian trauma perineum. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Jonas pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemijatan perineum dapat mencegah terjadinya ruptur perineum. Kemudian adapun manfaat dari pijat perineum menurut Lina pada tahun 2021 yaitu jaringan perineum akan menjadi lebih rileks sehingga dapat menyebabkan peningkatan elastisitas jalan lahir yang dapat mempermudah proses melahirkan serta dapat mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum. Pada perineum terdapat jaringan ikat dan jaringan kolagen yang bersifat elastis. Maka, apabila dirangsang dengan melakukan pijatan perineum, akan terjadi regangan dan kontraksi pada daerah perineum, sehingga aliran darah menjadi lancar
serta perineum menjadi elastis. Selain itu, pijatan perineum dapat membantu melunakkan jaringan perineum. Kemudian jaringan tersebut akan membuka tanpa bantuan alat atau episiotomi pada saat persalinan, serta dapat mempermudah lewatnya bayi atau keluarnya bayi. Hal ini membuktikan bahwa manfaat pijat perineum efektif dalam mencegah terjadinya ruptur perineum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.